Selamat sore Bang Kak, perkenalkan nama saya Hendra Lumbenturuan, NIM 1904030079. Di sini saya akan mempresentasikan proses permesinan pembuatan ragum laboratorium proses manufaktur. Outline yang akan didapatkan adalah yang pertama, prinsip kerja pembubutan, komponen pada mesin pembubutan dan fungsinya, proses pengerjaan pak ragum. Yang kedua, prinsip kerja scrap, komponen pada mesin scrap dan fungsinya, proses pengerjaan pak ragum. Yang ketiga, prinsip kerja drilling dan kerja bangku, macam-macam kerja bangku dan fungsinya, proses pengerjaan pak ragum. Prinsip kerja mesin pembubutan. Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Prinsip kerja mesin bubut adalah poros spindle akan memutar benda kerja melalui piringan pembawa sehingga memutar roda gigi pada poros spindle. Melalui roda gigi penghubung, putaran akan disampaikan ke roda gigi poros ulir. Oleh klem berulir, putaran poros ulir tersebut diubah menjadi gerak translasi pada eretan yang membawa pahat. Akibatnya pada benda kerja akan terjadi sayatan yang berbentuk ulir. Komponen pada mesin pembubutan dan fungsinya. Yang pertama adalah kepala tetap, berfungsi sebagai dudukan beberapa perlengkapan mesin bubut, diantaranya cekam, kolet, senter tetap, alat pembawa rata, dan alat pembawa berekor, dan pelat pembawa berekor. Yang kedua, kepala lepas, digunakan sebagai dudukan senter putar, senter tetap, cekam bor, dan mata bor bertangkai tirus yang pemasangannya dimasukkan pada lubang tirus atau kepala lepas. Yang ketiga adalah meja mesin, digunakan sebagai tempat kedudukan kepala lepas, eretan, penyangga diam, dan merupakan tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembubutan. Yang keempat adalah eretan, berfungsi untuk melakukan gerakan pemakanan arah memanjang, mendekati, atau menjauhi spindle mesin secara manual atau otomatis sepanjang alas mesin dan sekaligus sebagai dudukan eretan melintang. Kelima adalah poros transportir dan poros pembawa, berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis. Kemudian ada tuas atau handle. Tuas atau handle ini mengatur tuas handle pada setiap melakukan proses pembubutan harus berpedoman pada tabel-tabel petunjuk pengaturan yang terdapat pada mesin bubut tersebut. Yang ketujuh adalah penjepit atau pemegang pahat. Digunakan untuk menjepit atau memegang pahat. Kemudian perlengkapan mesin bubut standar. Yang pertama adalah alat pencekam, terbagi dua, yaitu cekam yang fungsinya untuk menjepit atau mengikat benda kerja pada proses pembubutan. Yang kedua adalah cekam kolet yang berfungsi untuk menjepit, mencekam benda kerja yang memiliki permukaan relatif halus dan berukuran kecil. Kemudian alat pembawa. Yang pertama alat pembawa yang berfungsi untuk memutar benda sehingga benda kerja yang terikat akan ikut berputar bersama spindle mesin. Kemudian yang kedua adalah pembawa yang fungsi alat ini adalah untuk membawa benda kerja agar ikut berputar bersama spindle mesin. Kemudian alat penahan, yang pertama adalah penyangga, digunakan untuk menahan benda kerja yang memiliki ukuran relatif panjang. Kemudian yang kedua adalah senter yang digunakan untuk mendukung benda kerja yang akan dibubut. Proses pengerjaan pak ragum. Yang pertama menempatkan pak ragum ke alat pencekam, kemudian dilakukan setup pada mesin bubut. Yang kedua adalah memposisikan pahat ke arah pak ragum yang ingin dikerjakan. Yang ketiga adalah proses pemotongan pak ragum dilakukan. Yang keempat menghitung lama proses mesin bubut pada pemotongan pak ragum. Yang kelima adalah tahap akhir inspeksi hasil pembubutan atau hasil akhir yang sudah selesai. Kemudian prinsip kerja mesin scrap. Mesin scrap adalah jenis khusus dari mesin manufaktur yang menggunakan gerakan linier dari alat pemotong satu titik untuk menghasilkan jalur alat linier. Prinsip kerja mesin scrap. Pertama, pekerjaan diperbaiki ke meja mesin. Alat pemotong titik tunggal dipasang pada tiang pahat yang terletak di ram. Sekarang mesin memulai secara manual yang menciptakan gerakan bolak-balik ram dengan mekanisme pengembalian cepat. Ketika ram bergerak, alat menggosok benda kerja yang menghilangkan bahan yang tidak diinginkan. Gerakan juga akan memotong logam dalam pukulan maju. Sementara sapuan kembalinya, mesin memberikan jarak antara pahat dan benda kerja yang memastikan tidak ada pemotongan dalam pukulan balik.
Komponen pada mesin scrap dan fungsinya. Yang pertama, meja mesin. Fungsinya merupakan tempat kedudukan benda kerja atau penjepit benda kerja. Kedua adalah lengan, fungsinya untuk menggerakkan pahat maju mundur. Lengan diikat dengan engkol menggunakan pengikat lengan. Ketiga adalah eretan pahat, fungsinya untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat. Yang keempat adalah pengatur kecepatan. Fungsinya untuk mengatur atau memilih jumlah langkah-langkah mesin per menit. Untuk pemakanan tipis dapat dipercepat, pengaturan arus pada saat mesin berhenti. Yang kelima adalah tuas panjang langkah. Berfungsi mengatur panjang pendeknya langkah pahat atau lengan sesuai panjang benda yang di-scrap. Kemudian proses pengerjaan paragum. Yang pertama, meletakkan dan kemudian menjepit benda kerja pada ragum. Yang kedua, menentukan dan mengatur tuas langkah depan mesin scrap. Yang ketiga, menentukan dan mengatur kecepatan pada proses mesin scrap. Yang keempat, menentukan dan mengatur tuas langkah belakang yang ada di mesin scrap. Kemudian yang kelima, menentukan dan mengatur handle otomatis. Misalkan kalau di arah kanan, maka meja bergerak ke kiri. Yang keenam, menentukan dan menekan engkol agar dapat menggerakkan mesin scrap. Yang ketujuh, mesin scrap maju mundur dan proses scrap selesai. Kemudian inspeksi hasil benda kerja dilakukan. Prinsip kerja bangku. Prinsip kerja dari kerja bangku adalah kerja bangku terdiri dari beberapa proses yang meliputi kegiatan mengukur, menggores, menitik, mengebor, membuat ulir, dan mengikir benda kerja. Yang pertama adalah mengukur. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui ukuran balok besi yang digunakan, serta untuk mengukur jarak dari tepi besi ke bidang yang akan dibor. Yang kedua, menggores. Menggores yaitu memberi garis-garis yang telah diukur pada benda kerja sebagai tanda dengan menggunakan pulpen atau ujung jangka sorong. Yang ketiga, menitik. Pemberian tanda dilakukan terhadap benda yang lebih lunak dibandingkan dengan alat penitik yang digunakan. Tujuan dari penandaan penitik adalah menentukan titik atau garis yang menandakan titik atau garis yang akan dipotong pada benda kerja. Prinsip kerja mesin bor. Prinsip kerja mesin bor adalah putaran motor listrik diteruskan ke poros mesin sehingga poros berputar. Selanjutnya, poros berputar yang sekaligus sebagai pemegang mata bor dapat digerakkan naik turun dengan bantuan roda gigi lurus dan gigi rek yang dapat mengatur tekanan pemakanan saat pengeboran. Macam-macam kerja bangku dan fungsinya. Yang pertama adalah gergaji besi. Alat ini digunakan untuk memotong bermacam-macam logam campuran. Yang kedua adalah penitik. Alat ini digunakan dengan hammer untuk membuat titik tanda pada sepotong baja sebelum menggunakan sebuah bor. Yang ketiga adalah penggores. Penggores adalah alat yang digunakan dalam pengerjaan logam untuk menandai garis pada benda kerja. Kemudian yang keempat adalah siku-siku. Siku-siku adalah sebuah alat ukur yang terdiri dari badan dan daun siku yang berfungsi untuk ketepatan dan kemantapan pegangan sewaktu digunakan. Yang kelima adalah ragum, digunakan untuk menjepit benda kerja yang akan dikikir, dipahat, digergaji, dan lain-lain. Yang keenam adalah mesin bor, digunakan untuk mengebor lubang pada benda kerja seperti plat aluminium. Yang ketujuh adalah sney, digunakan untuk membuat ulir pada sepotong besi bulat atau untuk memperbaiki ulir yang sudah rusak. Yang kedelapan adalah tape, adalah alat untuk memotong ulir agar cocok untuk baut pasangannya atau baut tanam. Yang kesembilan adalah handle sney. Alat ini digunakan untuk menahan thread die dengan kuat agar operator dapat memberikan tekanan yang merata dan tuas tidak miring. Yang kesepuluh adalah handle tape. Alat ini digunakan untuk menahan thread tape dengan kuat untuk memungkinkan mekanik memberikan tekanan yang kuat dan merata pada sistem tuas. Kemudian ada sikat baja yang ke-11, digunakan untuk menghilangkan karbon, bahan gasket yang lama, dan kotoran atau karat dari permukaan-permukaan logam. Yang ke-12 adalah pahat. Alat ini digunakan untuk memotong rivet head, baut, mur, dan lempengan logam yang ringan. Yang ke-13, kikir rata dua sisi. Kemudian yang ke-14, kikir rata tunggal. Yang ke-15, kikir bulat. Ke-17,
ke-16 jangka sorong, ke-17 gagang tap, ke-18 amplas, dan ke-19 handle snake. Jangka sorong digunakan untuk mengukur material benda kerja dengan ketelitian lebih tinggi dari penggaris. Gagang tap berguna sebagai alat pemegang dan pemutar tap saat proses mengulir. Kemudian amplas, yaitu untuk memperhalus permukaan yang kasar. Kemudian handle snake digunakan untuk menurunkan suhu atau temperatur mata bor yang meninggi akibat gerakan memutar yang cepat. Proses pengerjaan Pak Ragum. Pertama, meletakkan benda kerja pada ragum. Yang kedua, tegangan dan putaran mesin ditentukan sesuai dengan keinginan. Ketiga, tuas mesin drilling diputar secara manual. Yang keempat, mata pahat bergerak memasuki ulir, kemudian melakukan penghitungan waktu drilling, kemudian mendinginkan mata pahat dengan menuangkan coolant dan membersihkan bidang kerja dari ampas, kemudian memutar posisi pemutar ulir agar membolongi secara sempurna, kemudian proses drilling sudah selesai dan inspeksi dilakukan terhadap hasil benda kerja. Sekian presentasi dari saya, Bang Kak. Terima kasih.